Halo, namaste, salam kedamaian teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Perkenalkan, aku adalah Hekal Pratama, aku adalah spiritual consultant, shamanic healer, energy reiki master healer. Kalau kalian ingin konsultasi bareng aku, kalian bisa langsung klik link yang ada di description box. Well, yang baru masuk, selamat bergabung. Dan kalian bisa langsung join di kelas-kelas aku yang aku buka ya. Aku punya banyak kelas, terutama di reiki, shamanik. Aku juga buka kelas tarot, dan kalian bisa langsung join kelas-kelas yang memang kalian inginkan. Kalau kalian berminat menjadi healer 2024 ini, aku buka banyak kelas, dan sertifikasinya juga sertifikasi internasional, dan pembelajarannya adalah via Zoom. Kalau kalian nggak bisa datang, langsung aja via Zoom bisa, atau mau datang juga boleh, kita atur waktu untuk melakukan pembelajaran. Well, terima kasih yang sudah lama ngikutin aku. Kita di kesempatan kali ini akan membaca tentang Shio di 2024, bagaimana peruntungan, kesehatan, dan percintaan, dan aspek-aspek yang harus diperhatikan untuk orang-orang yang bersiokan kambing ya. Oke, kita lihat bagaimana orang-orang yang bersiokan kambing di 2024. Perlu aku informasikan bahwa pembacaan ini bersifat general energy reading, boleh percaya boleh tidak, bisa cocok bisa tidak, bisa sangat cocok, bisa juga berseberangan. Kebijakan Anda dibutuhkan dalam memilah-milih informasi apa yang ingin Anda masukkan ke dalam alam bawah sadar Anda. Dilarang menjadikan pembacaan ini sebagai alat mengambil satu keputusan, dan bijaklah dalam menyikapi sebuah ramalan. Di kartu pertama peruntungan kita punya The Fool ya teman-teman. The Fool ini sendiri sebenarnya adalah kehidupan baru, awal yang baru. Kita bakal punya sesuatu yang lebih menyenangkan gitu yang kita bisa kerjakan. Keberlimpahan bukan lagi isapan, tapi sebenarnya keberlimpahan kita udah rasakan, tapi kita justru nggak ngejar itu terlalu berlebihan gitu. Kita dipenuhi dengan keberlimpahan itu sendiri. Dan kartu warningnya ada kartu The Justice. Terlalu banyak pertimbangan justru membuat kita tuh kehilangan kesempatan. Oke? Well, di kartu kesehatan kita punya Nine of Cups, sehat banget. Kita nyaman banget dengan kondisi tubuh kita sekarang. The Chariot di dalam kartu shadow energinya, kita mungkin kedatangan penyakit-penyakit lama di masa lalu. Di kartu percintaan kita punya kartu The Magician. Bagaimana dengan shadow energinya? Kita punya kartu The Hierophant, perbedaan. Ada banyak. Kita mungkin terlihat ganteng, kita mungkin terlihat cantik, kita mungkin terlihat menarik, banyak orang yang suka sama kita. Tapi kenapa pada saat kita suka dengan orang itu, kita ngelihat banyak perbedaan ya, agama lah ya suku lah ya apalah. Jadi kayak orang yang mendekat justru kayak jadi beban buat kita sendiri untuk tidak membuka diri gitu, enggak sih orang-orang kambing nih. Di bottom deck energinya kita punya Seven of Pentacles. Kartu Seven of Pentacles sendiri bermakna bahwa di 2024 ini kita bakal melihat hasil yang sangat besar ya, karena buah kesabaran kita di 2023 kemarin. Orang-orang yang bersiokan kambing justru bakal berlimpah ruah dengan harta benda, berkilauan harta gitu. Dan menurut aku ini semesta mempersiapkan sesuatu yang sangat besar. Seven of Pentacles itu sesuatu yang memang sudah dikumpulkan untukmu sedemikian rupa, banyak banget, tapi memang untuk mencapainya kita perlu bersabar, slowly gitu, kayak pelan-pelan tapi pasti. Nggak usah terlalu terburu-buru untuk mengejar hal yang kalian mau manifestasi. Ini ada jaminan dari semesta di energi, whole energy di 2024 adalah achievement. But achievementnya memang perlu kesabaran gitu. In times, divine timing. Gak usah tergesa-gesa, harus ini, harus itu, harus gini, harus gitu. Gak usah. Take your time saja ya, para sio-sio yang bersiokan kambing. Di kartu The Fool sendiri ada kehidupan baru, ada awal yang baru. Mungkin kalian baru saja mendapatkan pekerjaan di 2023 ini, baru saja pindah rumah, baru saja menjalankan satu proyek. Jadi banyak hal-hal yang baru yang justru membuat kalian itu lebih berlimpah gitu. Yang justru bisa membuat kalian itu memaknai 2024 ini, oh this is my years gitu. Jadi ada rasa syukur yang kalian bisa panjatkan untuk diri kalian sendiri, berhubungan dengan finansial juga gitu ya. Karena ada peningkatan finansial yang terlihat dari kartu The Fool. Jadi jatuhnya kita kayak udah nggak mikirin ada duit nggak ya, ada duit lagi nggak ya. Jadi jatuhnya tenang di 2024 ini untuk orang-orang yang bersiokan kambing tadi. Well, The Fool sendiri sebenarnya kita juga bisa saja berperilaku bodoh, karena kita nggak mikir panjang. Justru kita
kehilangan banyak uang itu bisa terlihat di dalam kartu The Fool. Kartu The Fool itu menggambarkan kesembronoan. Kita terlalu tidak bisa berpikir panjang dan kita tidak memiliki pertimbangan yang matang untuk mengeluarkan uang gitu. Terkadang banyak orang yang datang meminjam uang tapi kita dengan bodohnya ngasih pinjam dan akhirnya kita menyesal karena kita udah tahu bahwa orang itu nggak bisa ngembaliin. Terkadang kita masuk ke satu investasi yang kita udah tahu ini scam, tapi kita mau berani aja ambil resiko, endingnya kita udah tahu. Jadi banyak hal yang harus diikhlaskan untuk orang-orang yang bersiokan kambing ya di 2024 ini. Kalau mau berlimpah, dia nggak perlu mikirin apa yang sudah hilang, tapi kayak perlu fokus di present moment dan menikmati kehidupan ini dengan apa adanya, bukan ada apanya, bukan lagi ngejarin uang. Sebenarnya semakin orang-orang kambing mengejar uang, justru kayak uangnya menjauh. Semakin dia berusaha dengan keras, kayak justru uangnya kok kemana gitu. Tapi kalau dia santai, easy gitu, chill, 2024 justru lebih berlimpah ruah di segi keuangan. Ada juga karir yang baru dijalanin, justru terlihat The Fool ini kalian menjalani karir yang lebih baik di 2024 ini ketimbang di 2023 kemarin banyak penuh drama. Apa hal yang harus dia aku waspadai Kak? Ada kartu The Justice, peluang yang terlalu banyak dipertimbangkan. Kita kayak nggak bisa ngambil keputusan dengan cepat, kita nggak bisa ngambil keputusan dengan tepat. Ini juga bisa menjadi sesuatu yang kita kayak kehilangan kesempatan-kesempatan yang ada gitu. Kayak kita tuh biasa menggantungkan, kita kayak dikasih, kamu mau nggak kerjain ini, tapi kita gantungin gitu, karena kita kayak takut untuk meninggalkan kerjaan lama. Kita nggak berani ngambil resiko, justru kita nggak dapatin kesempatan. Itu yang mungkin kayak, ya, you have to take risk 2024 ini untuk orang-orang sio kambing ya. Dan kalau kalian berbisnis, kartu The Fool ini kayak kalian itu sebenarnya kalau dibilang untung juga enggak ya. Kalau dibilang rugi juga kayak mungkin kalian tuh kayak bersedekah mungkin ya. Kalau dilihat kayak melankoli gitu, terlalu ya melankoli apa ya istilahnya. Jadi ya itu tadi aku bilang, uang itu di dalam taraf yang dipergunakan oleh orang-orang sio itu untuk melakukan filantropi. Ngerti gak sih, kayak menghidupin banyak orang, ngasih orang charity. Itu tuh kelihatan dari sifat-sifatnya di 2024 nanti kayak terlalu dermawan cenah ya teman-teman yang bersio kambing ya, karena punya uang, karena punya kerjaan, karena bisnisnya berkembang, karena karirnya meningkat. Jadi kayak filantropi aja, sumbang sini sumbang sana gitu ya. Semoga ya kalian bisa melakukan filantropi yang begitu bagusnya di 2024 ini. Itu tadi satu. Warningnya adalah ini, terlalu mempertimbangkan. Atau bisa aja kita bakal berurusan dengan hukum ya. Hati-hati yang berhubungan dengan legalitas, tanah, warisan ini bakal berurusan dengan itu. Ada urusan-urusan yang berhubungan dengan pengadilan, lawyer. Ini energi yang perlu kalian waspadai. Nggak usah terlalu mengekang uang. Kalau memang kalian ngerasa warisan ini sulit untuk kalian dapatkan, lepaskan biar pihak-pihak itu menguasai, nggak apa-apa, karena money is easy for you di 2024 ini untuk orang-orang yang bersiokan kambing tadi. Kesehatan, Nine of Cup. Well, Nine of Cup ini prima banget sih. Tubuh kalian tuh sehat, mental kalian juga sehat. Jadi hal-hal yang perlu kalian perhatikan hanyalah makanan. The Chariot ini juga bisa saja masalah di masa lalu yang kembali lagi. Bisa saja memang orang-orang sio kambing memiliki penyakit yang kambuhan yang memang datang pada saat musimnya, misal saja sinus, bisa aja penyakit-penyakit sakit kepala, atau bisa saja kayak sakit perut, belly gitu-gitu. Jadi kayak penyakit-penyakitnya ini kambuh-kambuhan. Jadi hati-hati di penyakit yang kalian tuh perlu jaga makan, jaga udara, jaga kesehatan, kurangin rokok. Itu hal-hal yang klise lah, yang memang kalian harus jaga di 2024 ini. Tapi sebenarnya 2024 ini kalian kalau mau ke traveling ke tempat-tempat yang dingin juga harusnya aman ya, karena Nine of Cup tuh kalian kayak sehat fisik, mental, dan spiritual. Jadi semua aspek di 2024 ini semesta ngasih kalian proteksi, ngasih juga kesembuhan kalau memang ada penyakit. Cuma memang ya penyakitnya kambuhan aja. Penyakit mah itu juga jadi masalah karena salah makan. Itu tadi ya, teman-teman harus jaga makan dan jaga asupan gizi atau asupan vitamin-vitamin supaya nggak kambuh lagi penyakit-penyakit lama gitu. Di dalam percintaan kita punya The Magician, ada daya tarik tersendiri ya di 2024 ini untuk orang-orang kambing. Tapi justru daya tarik ini jadi masalah buat kamu karena terlalu banyak pilihan-pilihan yang kita nggak bisa milih gitu. Jomblo-jomblo ini bakal kayak ngerasa, wah aku ternyata diperhitungkan juga, ternyata aku ganteng juga gitu, ternyata aku cantik juga gitu. Tapi justru ini bakal jadi satu masalah yang membuat kalian tuh lelah dengan semuanya. Justru kayak ada banyak pilihan dan
kalau sudah saat kita benar-benar mencintai dia, malahan kita kayak menemukan perbedaan yang besar gitu. Apa bisa aku dengan dia? Jadi kayak banyak spekulasi, banyak perbedaan, dan banyak cara pandang yang berbeda antara kamu dengan orang yang kamu cintai, justru membuat kita menggalau nih. Well, kalau aku sudah menikah gimana? Kak, The Magician sebenarnya adalah arah improvement dalam pernikahan. Hanya saja memang kita bakal punya ego. Antara kamu dengan pasanganmu bakal terlihat ego, siapa yang lebih menonjol. Yaitu tadi perbedaan cara pandang jadi salah satu yang mungkin kalian harus perhatikan di percintaan kalian di 2024. Uang punya, sehat oke, tampan juga iya, cantik juga iya. Jadi 2024 ini apa sih yang harus aku lakukan? Kontemplasi, sabar, nunggu hasil, nunggu result, nunggu kayak bersyukur dengan semua yang sudah kamu miliki, dan nikmati jalan semesta yang sudah paling bagus ini. Kayak udahlah, kamu udah di perfect kondisi yang kamu mau, dan kamu udah dapetin semuanya di 2024 ini. Kamu mau cari apa lagi gitu? Cari masalah. Ini kelihatannya memang mau cari masalah sih. Orang-orang kambing ini suka cari masalah gitu. Terlihat memang akan berurusan dengan hukum kalau kalian nggak pintar dalam mengelola keuangan. Bisa saja memang ditipu orang, juga bisa saja kalian akan melaporkan orang tersebut ke hukum. Jadi gak usah cari masalah lah ya. Bersyukur dengan apa yang sudah kalian miliki dan cukupi apa yang kalian punya gitu aja. Udah poin-poin orang-orang kambing di 2024 ini. Sionya memang mungkin keberuntungan terlihat jelas. Kayak peluang-peluang yang gak bisa didapatkan sio lain kalian dapatin gitu. Tapi apa iya kamu mau ngerjakan sesuatu yang memang gak. Jadi memang kayak peluang-peluangnya banyak, tapi kayak kamu kan juga nggak ngejarin uang gitu. Jatuhnya di 2024 ini kayak kalian itu nunggu uang yang datang. Tapi benar sih sebenarnya orang-orang kambing ini nggak suka diperintah. Dia sukanya jadi businessman, jadi orang yang memegang kendali. Jadi kalau dia diperintah dia nggak suka. Jadi bisa aja memang kalian kalaupun bekerja pinginnya jadi bos gitu sih. Ya. Ini pesan dari semestanya adalah Lalita ya. Lalita Tripura Sundari. Ini sebenarnya kita perlu banyak jalan-jalan di 2024. Kita perlu kayak bermain-main gitu, kayak bersenda gurau, banyakin hahaha, bersosialisasi, pergi ke tempat-tempat yang bagus, rekreasi, pergi ke Bali, pergi ke luar negeri, jalan-jalan jadi thingsmu yang harus kamu achieve di 2024. Karena bisa aja Lalita Tripura Sundari ini kamu penuh dengan pressure sebenarnya. Kamu menahan banyak tekanan-tekanan di dalam hatimu yang perlu kamu lepaskan lewat traveling. Itu yang mungkin semesta mau kamu lakukan. Life will be an adventure if you let unfold from within gitu. Kayak mungkin kamu juga nggak bisa banyak menahan emosi di 2024 ini. Kamu perlu melepaskan, kamu perlu jujur terbuka, kamu perlu menjadi dirimu sendiri dan nggak usah berpura-pura menjadi orang lain. Itu juga perlu kamu lakukan. Ya, banyak warningnya. Berurusan dengan hukum adalah salah satu warning. Ditipu juga bisa aja terlihat di sini. Di dalam kesehatan, hal yang perlu kalian perhatikan adalah penyakit-penyakit lama yang sering kambuh-kambuhan. Bisa saja mah, bisa saja pusing, bisa saja sinus, bisa saja penyakit-penyakit kambuhan. Well, di dalam percintaan aku ngerasa ada perbedaan antara kamu dan dia, dan justru kita ngerasa insecure dengan perbedaan itu. Kalau kalian menikah, ada masalah di dalam ego antar satu sama lain. Itu aja. I'm sending you Reiki vibrasi sehingga manifestasimu di 2024 ini terjadi secara cepat dan mudah. Dan apapun mimpimu di 2024 ini, semesta memanifestasinya dengan mudah, ringan, dan menyenangkan. Semesta memberikan kamu keberlimpahan, dan apapun yang kamu tuju, maka dia akan menuju ke kamu juga. Apapun jodoh didekatkan, kesehatan disehatkan, keberlimpahan dipenuhkan dengan uang, dan semua hal yang kamu mau achieve di 2024, it shall be yours. It's already yours. Thank you. Kalau kalian ingin konsultasi secara private, kalian bisa langsung klik link yang ada di description box. Subscribe, comment, like. Thank you. I love you. Bye-bye.